Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hamdan dari program studi Teknik Mesin Universitas Pamulang Serang. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas video saya yang bermateri tentang komposit ya. Dan saya akan menjelaskan sebisa saya. Oke, di sini ada pengertian komposit. Komposit merupakan material yang terbentuk dari kombinasi antara dua atau lebih material. Pembentukannya melalui pencampuran yang tidak homogen, di mana sifat mekanik dari masing-masing material pembentukannya berbeda. Material komposit memiliki sifat yang lebih bagus daripada logam. Memiliki kekuatan bisa diatur yang tinggi, memiliki kekuatan yang lelah fatigue yang baik, memiliki kekuatan jenis dan memiliki kekakuan jenis modulus Young yang lebih tinggi daripada logam, tahan korosi, memiliki sifat isolator panas dan suara, serta dapat dijadikan sebagai penghambat listrik yang baik dan dapat juga digunakan untuk menambal kerusakan akibat pembebanan korosi. Nah, itulah pengertian komposit. Selanjutnya ada jenis komposit ya. Berdasarkan jenis penguatnya dan berdasarkan sifat penguatnya. Nah, di sini kita jelaskan tentang berdasarkan jenis penguatnya. Di nomor 1 ada komposit partikulat, komposit yang memakai partikel sebagai penguatnya dan terdistribusi secara merata di dalam matrik. Komposit yang berdiri dari partikel dan matrik seperti butiran, itu batu dan pasir. Selanjutnya yang kedua ada komposit fiber. Komposit yang hanya berdiri dari satu lamina atau satu lapisan yang menggunakan penguatan berupa serat atau fiber. Serat bisa disusun secara acak maupun dengan orientasi tertentu. Bahkan bisa juga dalam bentuk yang lebih kompleks seperti anyaman. Nah, selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada komposit struktural. Komposit yang strukturnya terdiri dari dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda, membentuk satu kesatuan hingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik.
Nah, yang selanjutnya ada berdasarkan sifat penguatnya, yaitu ada nomor satu ada komposit isotropik. Komposit isotropik adalah komposit yang penguatnya memberikan penguat yang sama untuk berbagai arah, dalam arah transversal maupun longitudinal, sehingga segala pengaruh tegangan atau regangan dari luar akan mempunyai nilai kekuatan yang sama. Baik, yang kedua ada komposit anisotropik. Komposit anisotropik adalah komposit yang penguatnya memberikan penguatan tidak sama terhadap arah yang berbeda, sehingga segala pengaruh tegangan atau regangan dari luar akan mempunyai nilai kekuatan yang tidak sama. Nah, di sini ada material susunan komposit. Yang pertama yaitu ada metrik ya. Metrik dalam struktur komposit bisa berasal dari bahan polimer, logam, maupun keramik. Metrik secara umum berfungsi untuk mengikat serat menjadi satu struktur komposit. Yang kedua ada filler. Filler adalah bahan pengisi yang digunakan dalam pembuatan komposit, biasanya berupa serat atau serbuk. Next, di sini ada sifat-sifat material komposit. Yang pertama ada material pembentuk. Sifat-sifat intrinsik material pembentuk memegang peranan yang sangat penting terhadap pengaruh sifat kompositnya. Nah, yang kedua adalah susunan struktural komponen, di mana bentuk serta orientasi dan ukuran tiap-tiap komponen penyusun struktur dan distribusinya merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi dalam penampilan komposit secara keseluruhan. Yang ketiga ada interaksi antar komponen. Karena komposit merupakan campuran atau kombinasi komponen-komponen yang berbeda, baik dalam hal bahannya maupun bentuknya, maka sifat kombinasi yang diperoleh pasti akan berbeda. Next, di sini ada klasifikasi material komposit. Komposit serat, komposit partikel, komposit laminat, dan komposit serpihan. Nah, kita di sini akan menjelaskan tentang komposit serat terlebih dahulu ya. Komposit serat merupakan jenis komposit yang menggunakan serat sebagai penguat. Serat yang digunakan biasanya berupa serat gelas, serat karbon, serat aramid, dan sebagainya. Serat ini bisa
disusun secara acak maupun dengan orientasi tertentu, bahkan bisa juga dalam bentuk yang lebih kompleks seperti anyaman. Bila peningkatan kekuatan menjadi tujuan utama, komponen penguat harus mempunyai rasio aspek yang besar, yaitu rasio panjang terhadap diameter harus tinggi, agar beban transfer melewati titik di mana mungkin terjadi perpatahan flek LH. Tinggi rendahnya kekuatan komposit sangat tergantung dari serat yang digunakan, karena tegangan yang tinggi dikenakan pada komposit mulanya diterima oleh metrik akan diteruskan kepada serat, sehingga serat akan menahan beban sampai beban maksimum. Oleh karena itu, serat harus mempunyai tegangan tarik dan modulus elastisitas yang lebih daripada matrik penyusun komposit. Bahan komposit terdiri dari dua macam, yaitu komposit partikel dan komposit serat. Bahan komposit partikel terdiri dari partikel yang diikat matrik. Komposit serat ada dua macam, yaitu serat pendek dan serat panjang. Oke, next. Yang kedua itu ada jenis komposit serat. Nah, komposit serat kan tadi ada dua ya. Di sini penjelasannya. Komposit serat itu ada dua. Yang pertama, komposit serat pendek atau disebut short fiber composite. Berdasarkan arah orientasi material, komposit yang telah diperkuat dengan serat pendek dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu serat acak dan serat satu arah. Tipe serat acak sering digunakan pada produksi dengan volume yang besar karena faktor biaya manufakturnya yang lebih murah. Kekurangan dari jenis serat acak adalah sifat mekanik yang masih di bawah dari penguat dengan serat lurus pada jenis serat yang sama. Yang kedua ada komposit serat panjang atau disebut long fiber composite. Keistimewaan komposit serat panjang adalah lebih mudah diorientasikan jika dibandingkan dengan serat pendek. Secara teoritis, serat panjang dapat menyalurkan pembebanan atau tegangan dari suatu titik pemakaiannya. Perbedaan serat panjang dan serat pendek yaitu serat pendek dibawahi secara tidak langsung dan atau kelemahan metrik akan menentukan sifat dari produk komposit tersebut, yakni jauh lebih kecil dibandingkan dengan besaran yang terdapat pada serat panjang yang rendah. Agar masalah dispersi dapat dikurangi dan untuk menghemat jumlah serat, penguat serat yang sangat kuat akan memaksimalkan pembagi dan tentunya sangat membantu. Jadi suatu metrik dengan kecenderungannya pengerasan regangan kuat memerlukan
memerlukan fraksi volume serat yang relatif banyak. Oke, next. Di sini ada komposit laminat. Komposit laminat merupakan jenis komposit yang terdiri dari dua lapis atau lebih yang digabungkan menjadi satu dan setiap lapisannya memiliki karakteristik khusus. Komposit laminat ini terdiri dari 4 jenis, yaitu komposit serat kontinu, komposit serat anyam, komposit serat acak, dan komposit serat hibrid. Dapat lihat pada gambar di samping ini ya. Oke, next. Di sini ada klasifikasi material komposit. Komposit partikel. Nah, komposit partikel merupakan komposit yang menggunakan partikel atau serbuk sebagai penguatnya dan terdistribusi secara merata dalam matrik. Komposit yang terdiri dari partikel dan matrik yaitu butiran batu atau pasir yang diperkuat semen yang kita jumpai sebagai beton. Senyawa kompleks ke dalam senyawa kompleks. Komposit partikel merupakan produk yang dihasilkan dengan menempatkan partikel-partikel dan sekaligus mengikat dengan suatu matriks bersama-sama dengan satu atau lebih unsur-unsur perlakuan seperti panas, tekanan, kelembapan, katalisator, dan lain-lain. Komposit partikel ini berbeda dengan jenis serat acak sehingga bersifat isotropis. Kekuatan komposit serat dipengaruhi oleh tegangan kohoren di antara fase partikel dan matrik yang menunjukkan sambungan yang baik. Baik, selanjutnya nah di sini ada komposit serpihan. Komposit serpihan terdiri atas serpihan-serpihan yang saling menahan dengan mengikat permukaan atau dimasukkan ke dalam matrik. Pengertian dari serpihan adalah partikel kecil yang telah ditentukan sebelumnya, yang dihasilkan dalam peralatan yang khusus dengan orientasi serat sejajar permukaannya. Sifat-sifat khusus yang dapat diperoleh dari serpihan adalah bentuknya yang besar dan datar sehingga dapat disusun dengan rapat untuk menghasilkan suatu bahan penguat yang tinggi untuk luas menampang lintang tertentu. Pada umumnya, serpihan-serpihan saling tumpang tindih pada suatu komposit sehingga dapat membentuk lintas fluida atau uap yang dapat mengurangi kerusakan mekanis karena penetrasi atau pembesaran. Untuk lebih jelasnya dapat lihat pada gambar di samping ini. Oke, kita next.
Di sini ada unsur-unsur utama pembentuk komposit fiber. Fiber mempunyai dua unsur bahan, yaitu serat dan bahan pengikat serat yang disebut dengan metrik. Unsur utama dari bahan komposit adalah serat. Serat inilah yang menentukan karakteristik suatu bahan seperti kekuatan, keuletan, kekakuan, dan sifat mekanik yang lain. Serat menahan sebagian besar gaya yang bekerja pada material komposit, sedangkan matrik mengikat serat, melindungi, dan meneruskan gaya antar serat. Secara prinsip, komposit dapat tersusun dari berbagai kombinasi dua atau lebih bahan, baik bahan logam, bahan organik maupun non-organik. Namun demikian, bentuk dari unsur-unsur pokok bahan komposit adalah fiber, partikel, lamin of layer, flakes, filler, dan metrik. Metrik sering disebut unsur pokok body karena sebagian besar terdiri dari metrik yang melengkapi komposit. Oke, next. Nah, di sini ada pengertian dari serat ya. Serat atau fiber dalam bahan komposit berperan sebagai bagian utama yang menahan beban, sehingga besar kecilnya kekuatan bahan komposit sangat tergantung dari kekuatan serat pembentuknya. Semakin kecil bahan, diameter serat mendekati ukuran kristal, maka semakin kuat bahan tersebut karena minimnya cacat pada material. Selain itu, serat juga merupakan unsur terpenting karena seratlah nantinya yang akan menentukan sifat mekanik komposit tersebut seperti kekakuan, keuletan, dan kekuatan, dan lain sebagainya. Fungsi utama dari serat adalah 1. Sebagai pembawa beban dalam struktur komposit. 70% sampai 90% beban dibawa oleh serat. 2. Memberikan sifat kekakuan, kekuatan, stabilitas, panas, dan sifat-sifat lain dalam komposit. Yang ketiga ada insulasi kelistrikan. Memberikan insulasi kelistrikan atau konduktivitas pada komposit, tetapi ini tergantung dari serat yang digunakan. Oke, next. Nah, menurut Gibson 1945 bahwa metrik dalam struktur komposit dapat berasal dari bahan polimer atau logam maupun keramik. Syarat pokok metrik yang digunakan dalam komposit adalah metrik harus bisa meneruskan beban sehingga serat bisa melekat. Komposit dibentuk dari dua jenis material yang berbeda, yaitu penguat yang mempunyai sifat kurang ductile tetapi lebih rigid serta kuat. Dua, metrik
umumnya lebih Dutch steel, tetapi mempunyai kekuatan dan rigiditas yang lebih kuat, yang lebih rendah. Baik, selanjutnya pada material komposit komposit sifat unsur pendukungnya masih terlihat dengan jelas, sedangkan pada alloy paduan sudah tidak kelihatan lagi unsur-unsur pendukungnya. Salah satu keunggulan dari material komposit bila dibandingkan dengan material lainnya adalah penggabungan unsur-unsur yang unggul dari masing-masing unsur pembentuknya tersebut. Sifat material hasil penggabungan ini diharapkan dapat saling melengkapi kelemahan-kelemahan yang ada pada masing-masing material penyusunnya. Sifat-sifat yang dapat diperbarui antara lain kekuatan, ketahanan korosi, ketahanan gesek atau aus, berat, ketahanan lelah, meningkatkan konduktivitas panas, tahan lama. Selanjutnya, secara alami kemampuan tersebut tidak ada semua pada waktu yang bersamaan. Sekarang ini perkembangan teknologi komposit mulai berkembang dengan pesat. Komposit secara ini digunakan dalam berbagai variasi komponen, antara lain untuk otomotif, pesawat terbang, pesawat luar angkasa, kapal, dan alat-alat olahraga seperti ski, golf, raket tenis, dan lain-lain. Pada metrik dan kompatibel antara serat dan metrik, umumnya metrik dipilih yang mempunyai ketahanan panas yang tinggi. Metrik yang digunakan dalam komposit adalah harus mampu meneruskan beban sehingga serat harus bisa melekat pada metrik, dan kompatibel antara serat dan metrik artinya tidak ada reaksi yang mengganggu. Menurut Diharjo, pada bahan komposit metrik mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut. Metrik mempertahankan serat pada posisinya pada saat pembebanan, merubah bentuk, dan mendistribusikan tegangan ke unsur utama, yaitu serat. Memberikan sifat tertentu, misalnya ductility, toughness, dan electrical insulation. Nah, di sini ada metode pembuatan komposit ya, yaitu ada dua, proses cetak terbuka dan proses cetak tertutup. Proses cetak terbuka yaitu kontak molding, vacuum bag, pressure bag, spar out, filament winding. Proses cetak tertutup, proses cetak tekan, injection molding, dan continuous. Proses cetak terbuka atau contact molding. Di sini adalah metode yang paling sederhana dan merupakan proses dengan
metode terbuka dari proses fabrikasi komposit. Adapun proses dari pembuatan dengan metode ini adalah dengan cara menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat berbentuk anyaman, rajuan, dan kain. Kemudian memberikan tekanan sekaligus meratakannya menggunakan roll atau kuas. Proses tersebut dilakukan berulang hingga ketebalan yang diinginkan tercapai. Pada proses pada proses ini, resin langsung berkontak dengan udara dan biasanya proses pencetakan dilakukan pada temperatur kamar. Pada metode hand layout ini, resin yang paling banyak digunakan adalah polyester dan epoxy. Baik, selanjutnya ada proses cetak terbuka vacuum bag. Proses vacuum bag merupakan penyempurnaan dari hand layout. Penggunaan dari proses vakum ini adalah untuk menghilangkan udara terperangkap dan kelebihan resin. Pada proses ini digunakan pompa vakum untuk menghisap udara yang ada di dalam wadah tempat diletakkannya komposit yang akan dilakukan proses pencetakan. Dengan divakumkan udara dalam wadah, maka udara yang ada di luar penutup plastik akan menekan ke arah dalam. Hal ini akan menyebabkan udara yang terperangkap dalam spesimen komposit akan dapat diminimalkan dibandingkan dengan hand layout. Metode vakum memberikan penguatan konsentrasi yang lebih tinggi, adhesi yang lebih baik antara lapisan, dan kontrol yang lebih resin atau rasio kaca. Selanjutnya ada proses pressure bag. Pressure bag memiliki kesamaan dengan metode vacuum bag. Namun cara ini tidak memakai pompa vakum, tetapi menggunakan udara atau uap bertekanan yang dimasukkan melalui suatu wadah elastis. Wadah elastis ini yang akan berkontak pada komposit yang akan dilakukan proses. Biasanya tekanan yang diberikan pada proses ini adalah sebesar 30 sampai 50 PSI. Seperti gambar di samping ya, contohnya. Oke, lanjut. Di sini ada metode proses cetak spray up. Spray up merupakan cetakan terbuka yang dapat menghasilkan bagian-bagian yang lebih kompleks ekonomis dari hand layout. Proses spray up dilakukan dengan cara penyemprotan serat fiber yang telah melewati tempat pemotongan cupar, sementara resin yang telah dicampur dengan katalis juga disemprotkan secara bersamaan. Wadah tempat pencetakan spray up telah disiapkan sebelumnya.
Setelah itu proses selanjutnya adalah dengan biarkannya mengeras pada kondisi atmosfer standar. Gambar di samping itu adalah contoh dari proses cetak spray up. Nah, metode selanjutnya metode filament winding. Fiber tipe roving atau single strand dilewati melalui wadah yang berisi resin, kemudian fiber tersebut akan diputar sekeliling mandrel yang sedang bergerak dua arah radial dan arah tangensial. Proses ini dilakukan berulang sehingga cara ini didapatkan lapisan serat dan fiber sesuai dengan yang diinginkan. Resin thermosetting yang biasanya digunakan pada proses ini adalah polyester, vinyl ester, epoxy, dan fenolat. Proses ini terutama digunakan untuk komponen belah lubang, umumnya bulat atau oval, seperti pipa dan tangki. Serat Towns dilewati melalui mandi resin sebelum ke mandrel dalam berbagai orientasi, dikendalikan oleh mekanisme serat dan tingkat rotasi mandar tersebut. Adapun aplikasi dari proses filament winding ini digunakan untuk menghasilkan bejana tekan, motor roket, tank, tongkat golf, dan pipa. Gambar di samping itu ya contohnya dari proses cetak filament winding. Oke, next. Nah, ini selanjutnya adalah proses cetakan tertutup, yaitu proses cetak tekan atau yang disebut compression molding. Proses cetakan ini menggunakan hidrolik sebagai penekannya. Fiber yang telah dicampurkan dengan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan. Resin termoset kas yang digunakan dalam proses cetak ini adalah polyester, vinyl ester, epoxy, dan fenolat. Nah, gambar di samping ini adalah contohnya ya, contoh prosesnya mungkin ya. Proses dari cetakan tertutup, proses cetak tekan, compression molding. Oke, next. Selanjutnya ini ada proses cetakan tertutup, injection molding. Nah, metode injection molding juga dikenal sebagai reaksi pencetakan cairan atau pelapisan tekanan yang tinggi. Fiber dan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan bagian atas. Kondisi temperatur dijaga supaya tetap dapat mencairkan resin.
Resin cair beserta fiber akan mengalir ke bagian bawah. Kemudian injeksi dilakukan oleh mandrel ke arah nozzle menuju cetakan. Nah, lihat di situ di gambar samping tersebut ada gambar contohnya yang dapat dipahami ya. Itulah gambar dari proses cetakan tertutup injection molding. Ya, kurang lebih ya seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada proses cetakan tertutup continuous pultrusion. Itulah fiber jenis roving dilewatkan melalui wadah berisi resin, kemudian secara kontinu dilewatkan ke cetakan pracetak dan diawetkan, kemudian dilakukan pengerolan sesuai dengan dimensi yang diinginkan, atau juga bisa disebut sebagai penarikan serat dari suatu jaring atau krel melalui bak resin, kemudian dilewatkan pada cetakan yang telah dipanaskan. Fungsi dari cetakan tersebut ialah mengontrol kandungan resin, melengkapi pengisian serat, dan mengeraskan bahan menjadi bentuk akhir setelah melewati cetakan. Nah, di samping situ ada gambarnya kan. Nah, itulah contoh gambar dari proses cetak tertutup continuous pultrusion ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, next selanjutnya ada aplikasi komposit dalam industri, yaitu ada yang satu ada aerospace ya, atau komponen pesawat terbang. Nah, yang kedua untuk ada kesehatan seperti kaki palsu, sambungan sendi pada pinggang ya. Terus ada marine yang ada di kapal layar dan kapal selam. Ada juga industri pertahanan seperti komponen jet tempur dan ada industri pembinaan seperti jembatan, rumah, dan terowongan ya. Kemudian ada sport race, ada sepeda, stick golf, raket tenis, dan sepatu olahraga. Ada juga automobil seperti komponen mesin dan komponen kereta. Nah, itulah aplikasi komposit dalam industri ya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada manfaatnya komposit ya. Ya, manfaatnya komposit adalah bahan baku yang terbuat dari
campuran atau lebih material yang berbeda. Mungkin udah dijelaskan ya sebelumnya. Ya, namun memiliki sifat yang lebih baik dari masing-masing material individu. Nah, ini berikut ini adalah beberapa contohnya ya. Beberapa contoh manfaat komposit. Yang pertama ada strengthening. Komposit dapat menguatkan material dasarnya yang membuatnya lebih tahan terhadap gesekan, pecahan, dan tekanan. Yang kedua ada ligasi material. Komposit dapat menggabungkan sifat-sifat material yang tidak dapat ditemukan pada material individu, seperti kekuatan tarik, dan ketahanan pada api ya. Yang ketiga ada kurang berat manfaatnya. Komposit dapat memiliki berat yang lebih rendah daripada material individu, sehingga lebih mudah dalam penggunaannya. Yang keempat itu ada tahan terhadap korosi ya. Komposit ini dapat memiliki sifat yang tahan korosi yang lebih baik daripada material dasarnya, sehingga lebih tahan terhadap cuaca dan lingkungan yang agresif ya. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, yang kelima ada tahan panas. Komposit dapat memiliki sifat tahan panas ya, yang lebih baik daripada material dasarnya, sehingga dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan temperatur yang tinggi. Yang keenam, tahan terhadap air. Komposit dapat memiliki sifat tahan air yang lebih baik daripada material dasarnya, sehingga dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kontak dengan air. Nah, yang ketujuh ada nomor 7, mengurangi biaya. Komposit dapat mengurangi biaya produksi karena menggunakan bahan baku yang relatif murah ya, dan proses produksinya yang lebih efisien. Yang kedelapan ada meningkatkan kemampuan pemanfaat recharge. Komposit dapat meningkatkan kemampuan pemanfaatan recharge alam karena dapat menggunakan bahan baku yang sebelumnya tidak dapat digunakan secara efektif. Yang kesembilan adalah meningkatkan keamanan. Komposit dapat meningkatkan keamanan karena dapat mengurangi resiko kerusakan akibat kelebihan beban atau kerusakan akibat cuaca. Nah, yang ke-10 yaitu meningkatkan kualitas produk.
komposit dapat meningkatkan kualitas produk karena dapat memberikan sifat-sifat yang lebih baik daripada material dasarnya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sesuai. Saya juga masih belajar. Mungkin penjelasan segitu saja penjelasan dari saya tentang komposit di material teknik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.